Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah menyampaikan adanya potensi gempa di zona Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut beberapa waktu lalu. Hal tersebut tentu membuat masyarakat menjadi resah, khususnya masyarakat yang berada di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang. Salah seorang warga, Makmul, mengatakan resah dan takut dengan adanya isu Megatrust di Selat Sunda. Namun meskipun dilanda kekhawatiran, ia memilih untuk tetap bertahan di rumahnya meski dekat dengan bibir pantai. Pak, dengar nggak tentang Megatrust, Pak? Mendengar itu, tapi saya maya-maya dengarnya gitu. Bagaimana setelah mendengar, perasaan Bapak bagaimana? Ya gentar ya, pikiran saya itu gentar itu. Takut, Pak ya? Rasa takut lah gitu. Jadi gimana ya, kalau orang kecil mah kalau ada apa-apa itu takut aja gitu. Nah terus Pak, rencana pindah nggak Pak rumahnya? Ya saya nggak mau pindah ya Kak, kalau ada tempatnya di sini aja gitu. Soal nelayan itu kalau jauh kan repot. Jadi mentanya deket aja gitu. Dekat laut maksudnya? Dekat laut, dekat muara gitu. Bahkan keresahan bukan hanya dirasakan oleh warga lokal saja, melainkan beberapa pengunjung pantai pun ikut merasakan gelisah dengan kabar tersebut. Beberapa pengunjung mengaku khawatir jika gempa tersebut benar-benar terjadi, namun mereka tetap berkunjung ke pantai meskipun dihantui rasa takut akan kabar gempa Megatrust tersebut. Kita dari mana ini? Dari Tangerang ya. Ini sampai kapan di pantai ini? Sampai besok sore. Oh berarti nginep di sini? Ya, kita ngecamp di sini loh, di sana. Oke. Teh, terkait isu Megatrust tahu nggak sih? Ya tahu. Tahu ya. Itu gimana sih sebagai warga Tangerang nih? Was-was kita sedikit was-was juga ya. Iya, apalagi kan katanya lautnya udah lebih tinggi dari dataran kan ya. 35 meter ya. Iya, jadi agak sedikit was-was. Bukan sedikit, tapi was-was banget. Was banget ya. Terus ini kan ada rasa was-was kok ini pergi ke pantai nih, kenapa nih? Pertama karena emang udah sebelum ada isu Megatrust kita udah punya planning buat di sini. Ya jadi kalau bisa ubah planning lagi agak ribet sih. Cuman tetap was-was. Puasa di sini juga ya? Iya. Soal adanya isu Megatrust tersebut, tidak semua warga yang berada di pesisir pantai merasa takut seperti yang disampaikan Watno, seorang nelayan. Merasa tenang dan nyaman-nyaman saja, nggak panik karena itu hanya sebuah isu biasa. Pak, denger nggak tentang soal Megatrust, Pak? Saya dengar Megatrust itu dari media sosial atau dari teman-teman, saya sering dengar. Oh, dengar juga Pak ya? Iya. Terus gimana perasaan Bapak setelah mendengar? Sebagai nelayan saya, perasaannya tenang, nggak begitu panik lah. Kenapa Pak? Ya itu kan cuma isu. Nah, terus Pak, setelah dengar isu seperti itu, apakah Bapak niat pindah rumah Pak? Ya ngapain pindah rumah? Kita kan sebagai nelayan sudah biasa dengar seperti isu-isu seperti itu. Ya tenang-tenang aja sih, cuma isu doang ini. Kepala Pelaksana BPPD Pandeglang, Reja Ahmad Kurniawan, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dengan adanya info tersebut. Ia menyebut bahwa Megatrust bukanlah peringatan dini, namun sebuah peringatan bahwa ada dua selat di jalur Megatrust yang belum melepaskan energinya. Di kaitan dengan pembahasan mengenai Megatrust ya, seiring dengan keluarnya informasi dari BMKG bahwa Megatrust khususnya di Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu tinggal menunggu waktu kan. Nah, bahasa itu sebetulnya bukan merupakan peringatan dini ya, akan tetapi mengingatkan gitu kan, bahwa dari sekian titik atau segmen jalur atau zona Megatrust itu tinggal dua, yaitu Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang belum melepaskan energinya gitu. Dan itu bukan bahasa yang disampaikan itu maksudnya bukan dalam jangka waktu dekat akan terjadi Megatrust. Nah itu maksudnya adalah mengingatkan kepada kita untuk selalu waspada kaitan dengan
akan terjadinya masalah megatrust. Karena yang namanya kejadian megatrust atau gempa itu tidak bisa diprediksi. Secanggih apapun alat yang ada sekarang itu tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa ya semacam megatrust. Nah, yang paling penting adalah jangan panik kepada masyarakat, kemudian manfaatkan jejaring komunikasi, update terus mengenai berita-berita masalah kebencanaan tadi gitu. Dari BPBD ini memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang bagaimana memitigasi dan menghadapi kebencanaan guna meminimalkan risiko yang akan terjadi.